Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang kami hormati Asesor 1 Pak Insinyur dan Asesor 2 Pak Widiasir, Pak Budi, Ibu Menteri Tadi juga hormati Pak Kadis Komito Gianyar beserta jajaran, Ibu Kadis ada dari adminnya sendiri yang saya hormati. Untuk presentasi kali ini sesungguhnya adalah pendalaman dari apa yang sudah didalami sebelumnya melalui kuesioner yang sudah Bapak Ibu lengkapi ketika menjawab kuesioner, sudah lengkap dengan data dukung seperti itu. Namun demikian, karena ini semacam uji publik, perlu ada dari akademisi juga yang akan mendalami terkait dengan implementasi keterbukaan informasi di Kabupaten Gianyar. Waktunya sangat singkat, sesungguhnya cuma 20 menit, mungkin 10 menit presentasi dari Pak Kadis beserta jajaran di Komito Gianyar. Kemudian 20 menit mungkin akan ada pendalaman dia. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Kadis dari Cakri. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Komisioner dari Provinsi Bali, dan juga saya hormati Bapak dari Asesor dari Akademisi, saya hormati juga. Izin pada kesempatan hari ini mungkin saya akan sedikit memaparkan tentang pelaksanaan PPID di Kabupaten Gianyar, implementasi yang ada di Kabupaten Gianyar. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sudah ketahui apa yang mendasari kita untuk melaksanakan PPID di Kabupaten Gianyar, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di sana juga sudah dituangkan siapa-siapa saja yang wajib dalam keikutsertaan daripada keterbukaan informasi. Lanjut, di Kabupaten Gianyar, badan publik yang ada di Kabupaten Gianyar yang ikut dalam PPID ini ada kurang lebih 109, yang terdiri dari OPD 29, BUMD ada 3, kemudian kecamatan ada 7, kemudian desa dan kelurahan ada 70. Lanjut. Kemudian sebagai tindak lanjut daripada undang-undang tersebut, kami Kabupaten Gianyar juga Bapak Bupati dalam hal ini sudah mengeluarkan peraturan bupati, termasuk juga sudah keputusan bupati. Lanjut. Dan sebagai tindak lanjut dari peraturan bupati dan surat keputusan dari bupati, kami juga telah menerbitkan beberapa SOP. Ada kurang lebih 8 SOP yang ada di Kabupaten Gianyar seperti yang tertera di atas. Kemudian lanjut. Nah, beberapa inovasi yang kami lakukan di Kabupaten Gianyar, yaitu dalam memberikan pelayanan PPID ini, kita telah menerapkan plafon PPID yang mana untuk informasi, keterbukaan informasi ini bisa diakses melalui web yang kami sediakan, termasuk juga lewat e-mobile. Namun karena beberapa kendala, mungkin sebagai catatan kemarin dari visitasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu dari KPI Provinsi, kita masih ada kendala sedikit untuk e-mobile. Lanjut. Kami juga telah menerbitkan pedoman teknis atau manualnya kepada masing-masing PPID, membantu di masing-masing OPD untuk sebagai pedoman pelaksanaan PPID di PPID membantu. Kemudian lanjut. Nah, kami atas bantuan juga dari teman-teman komisioner KI di tahun 2024 kemarin, kami telah melakukan beberapa sosialisasi pengenalan PPID ini kepada pertama kami kepada OPD,
kemudian kepada stakeholder yang lain, dalam hal ini Karang Taruna juga pernah. Kemudian yang terakhir kemarin itulah kepada DPD yang ada di desa maupun kelurahan. Lanjut. Nah, untuk penilaian SKN kami itu berada di angka 86,10 sesuai dengan yang kami lakukan kemarin. Kemudian lanjut. Nah, ini beberapa dari tahun 2021 permohonan informasi yang masuk pada kami, termasuk juga di OPD dan badan publik lainnya. Yang terakhir saja kami sampaikan itu tahun 2024 jumlah yang masuk itu yang 2024 mungkin yang manual belum kami bisa rekap karena itu di akhir tahun. Mungkin yang tahun 2023 itu yang lewat manual kurang lebih ada 3.710 permohonan. Kemudian dari aplikasi itu kurang lebih ada 57. Kemudian yang bisa terpenuhi yang lewat manual itu 3.710. Yang ditolak tidak ada. Yang lewat aplikasi itu yang bisa dipenuhi 32, yang ditolak itu 25. Itu untuk tahun 2023. Kemudian untuk tahun 2024 yang seperti kami sampaikan tadi, yang lewat manual kami belum bisa rekapitulasi. Namun yang lewat CPPID itu ada 18. Kemudian yang bisa dipenuhi itu ada 14, yang ditolak itu ada 4. Nah, itu permohonan informasi publik yang masuk ke BPID. Lanjut. Nah, demikian yang dapat kami laporkan tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Gianyar. Mungkin teman-teman bisa ini, kami juga membuat animasi, video animasi untuk pelayanan informasi publik di Kabupaten Gianyar. Mungkin layanan ini dari web ya, dari web tentang cara permohonan informasi Kabupaten Gianyar. Dan kami pun di Kabupaten Gianyar ada beberapa mengelola media informasi, yang salah satunya lewat radio yang kami kelola. Kemudian ada satu videotron yang juga kami kelola, yang memang Pemda yang bangun dan kita kelola sendiri. Jadi untuk informasi seperti ini kiranya kami bisa informasikan lewat radio maupun lewat videotron, selain memang lewat web resmi yang ada di Kabupaten Gianyar. Perlu juga kami sampaikan, kami banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dari KI atas visitasi kemarin yang dilakukan oleh Bapak Ibu kemarin di Kabupaten Gianyar, khususnya yang ada di Dinas Kominfo. Ternyata kami memang banyak kekurangan yang masih banyak yang harus kami benahi. Yang pertama mungkin dari administrasi, karena kemarin juga dari teman-teman KI saat visitasi ada beberapa administrasi yang memang belum kami siapkan, atau karena informasi juga baru kami dapatkan, yaitu tentang SK BPID di tingkat desa. Sebenarnya itu kan itu bisa digabung dengan SK BPID yang ada di kabupaten. Itu yang menjadi kekurangan kami kemarin, termasuk juga seperti yang di awal kami sampaikan, mobil kami setelah di cross check ternyata memang mobil kami itu ada sedikit kendala, dan saat ini memang kita dalam pembenahan, karena dari tahun sebelumnya kalau dari laporan kami itu kita aktif BPID mulai tahun berapa ya? 2000 BPID-nya mulai tahun 2021, sehingga mungkin juga kekurangan kami adalah di sosialisasi untuk masalah BPID. Karena kalau yang BPID manual itu teman-teman KI juga sudah sering melakukan sosialisasi pada kami. Yang mudah-mudahan tahun depan
kerjasama kita dengan teman-teman KI bisa lebih diperdalam lagi. Kita juga menyadari keterbatasan yang kita miliki, termasuk kami juga di Kabupaten Gianyar, utamanya untuk sosialisasi menangkap kepada seluruh OPD dan kepada seluruh masyarakat, yaitu di keterbatasan anggaran yang kita miliki untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ya syukurlah teman-teman dari KI bisa membantu kami. Mungkin demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Om Sandi Om. Terima kasih Pak Kadis Gianyar selaku PPIP Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mempresentasikan terkait dengan implementasi tentang informasi publik Kabupaten Gianyar. Jadi kalau dilihat dari nilai di kuesioner memang sudah tinggi, artinya sudah memenuhi kualifikasi informatif. Namun demikian tetap ada pendalaman dari tim asesor kami di sini, terutama sekali terkait dengan inovasi pelayanan informasi publiknya, kemudian manfaat terkait dengan pelayanan terkait dengan inovasi itu sendiri, apa manfaatnya bagi masyarakat. Di samping itu juga mungkin ada catatan-catatan khusus dari asesor. Untuk itu kami persilakan dari tim asesor 1. Silakan. Terima kasih. Jadi luar biasa itu apa yang sudah dikerjakan oleh Kabupaten Gianyar. Namun ada beberapa hal yang perlu kami dalami. Itu berkaitan dengan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas. Jadi kan di Kabupaten Gianyar itu kan sudah memiliki Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Salah satunya adalah penyandang disabilitas itu memberi hak informasi, hak akses terhadap informasi. Nah, kira-kira inovasi apa yang bisa diberikan kepada penyandang disabilitas berkaitan dengan informasi ini, dan sejauh mana pemerintah Kabupaten Gianyar itu menerapkan prinsip apa yang disebut oleh penyandang disabilitas sebagai nothing about us without us. Tidak ada sesuatu berkaitan dengan penyandang disabilitas tanpa bertanya kepada penyandang disabilitas. Apakah inovasi berkaitan dengan penyandang disabilitas sudah melibatkan penyandang disabilitas? Misalnya, katakanlah kan penyandang disabilitas netra itu dia masih ada aplikasi JOS itu misalnya. Jadi dia tidak bisa membaca gambar. Apakah informasi ini itu sudah disesuaikan? Jadi tidak diberdayakan dengan gambar, tapi ada juga kan ada perubahan teks menjadi suara, atau seperti yang dulu suara menjadi teks gitu misalnya. Jadi mungkin Bapak bisa menggambarkan inovasi yang diberikan untuk penyandang disabilitas, dan kebetulan juga di Gianyar sudah ada Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak yang disebut. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas apa yang disampaikan dan masukannya sebenarnya kepada kami untuk inovasi kami di khususnya memenuhi kebutuhan disabilitas. Yang pertama, kalau memang kalau dalam aplikasi mungkin ini membutuhkan pengembangan lebih lanjut dari apa yang kami sudah bangun di Kabupaten Gianyar. Kita akan mungkin pengembangan lebih lanjut. Namun kalau yang dari segi manual, dari permohonan yang dari segi manual, kita pun ada kerjasama dengan teman-teman di pendidikan karena mereka juga punya untuk istilah yang tuna rungu atau apa itu Pak. Kita juga kerjasama dengan mereka untuk menerjemahkan daripada apa yang mereka inginkan. Nah, untuk dari aplikasi mungkin teman-teman kita sudah ini ya, dari kemasan itu sudah. Nah, coba di aksesibilitas dihidupkan. IPKD IPPID
untuk ini apa mungkin dari apa yang kami kemukakan sesuai dengan masukan dari Bapak Asesor ini mungkin ada beberapa yang perlu kami kembangkan lagi, tambahkan lagi dalam aplikasi kami sehingga mereka memudahkan untuk teman-teman dari disabilitas untuk mengakses daripada BPJS. Terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin dari Pak Asesor. Baik, terima kasih. Jadi saya apresiasi presentasi dari banyak. Saya langsung saja. Ketika kita bicara keberlanjutan inovasi, itu mengingat di hidup ini kan mobilitasnya sangat tinggi ya, berganti-ganti pimpinan orang. Lalu bagaimana kiat Bapak intinya supaya apa yang sudah dilakukan sekarang itu bisa berlanjut sehingga inovasi yang sudah dikembangkan itu tetap bisa dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Kami Kabupaten Gianyar itu untuk keberlanjutan daripada sebuah inovasi, apalagi inovasinya yang berkaitan dengan digitalisasi atau IT atas arahan pimpinan dan juga dibuatkan sebuah seperti surat edaran. Pertama, kita di Kabupaten Gianyar dari tahun berapa ini kita tidak pernah di aplikasi. Memang kita bangun sendiri. Itu sudah sekolah Kominfo. Begitu juga teman-teman OPD yang lain, tidak diperkenankan untuk beli aplikasi. Semua aplikasi yang ada di Kabupaten Gianyar kecuali aplikasi yang memang itu datang dari pusat, yang wajib dari pusat. Selain itu, dalam pengembangan aplikasi dan digitalisasi kita itu memang tidak diperkenankan lagi untuk beli dengan vendor. Sehingga kita lakukan Kominfo yang membangun secara serta-merta dengan tenaga yang kita miliki untuk membangun aplikasi yang dengan adanya seperti ini, kami berkeyakinan bahwa inovasi yang ada di bagi kami maupun di teman-teman di OPD yang lain itu pasti akan berkelanjutan terus. Kecuali memang itu aplikasi itu butuh pengembangan dan seandainya pun butuh pengembangan seperti masuk dari Bapak tadi mungkin di aplikasi EBB juga masih ada yang kurang, tapi kita akan harus berusaha lagi untuk mengembangkan secara mandiri. Itu artinya apa? Pelaksanaan daripada inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Gianyar. Kecuali memang inovasi itu tidak diperlukan lagi, tapi kami yakin setiap inovasi itu pasti akan tetap diperlukan dengan catatan penambahan atau pengembangan saja. Nah itu mungkin keyakinan dari kami bahwa inovasi yang kami lakukan khususnya di Kominfo ini, kalau nantinya memang aplikasi itu butuh pengembangan seperti yang disampaikan tadi, termasuk juga kami dengan masukan tadi, berarti aplikasi yang kami miliki itu harus dikembangkan lagi. Karena kita bangun sendiri, berarti kita tidak membutuhkan istilahnya biaya untuk pengembangan itu, karena semua aplikasi digitalisasi di Kabupaten Gianyar sepenuhnya memang diserahkan kepada kita di Kominfo. Mungkin itu Pak. Mungkin ya sedikit lagi, apakah dilakukan pelatihan khusus pada SDM-nya sehingga kan ketika kita bicara keberlanjutan itu walaupun inovasinya ada, tapi SDM-nya berganti terus, tentu dia tidak akan bisa melanjutkan apa yang sudah disiapkan. Baik, kalau dari sudut kami di Kominfo, kami selalu artinya istilahnya sekarang petugasnya mungkin petugas kami ini mungkin suatu saat beliau memang tidak tugas atau apapun. Kalau kami di Kominfo selama ini selalu ada pengkaderan di bawah Jakub, pasti kami ada pengkaderan. Karena kami pun di Kominfo seperti kami dan kabinnya kan tidak tahu sampai kapan kami harus bekerja di sana. Kecuali memang Jakub sekarang itu kan istilahnya
jarang untuk pindah fungsi yang lain, kecuali memang dia itu ikut kompetensi di Jampung yang lain. Makanya untuk persiapan itu kami pun selalu ada pakatan. Nah, untuk di OPD yang lain, ini kan kebijakan dari masing-masing OPD, Pak. Kalau memang itu BPID dengan kebutuhan masyarakat seperti sekarang dengan keterbukaan informasi publik, kalau memang kepala OPD itu menganggap sebuah peka terhadap keterbukaan informasi publik, kami yakin pasti mereka akan membuat sebuah pengkajian. Apalagi setiap tahunnya kami kan selalu dimonet dengan KI provinsi, Pak. Dan monetnya pun kami tidak bisa tentukan, Pak, OPD ini pilih OPD ini. Monetnya itu pasti beliau sudah tahu lah di mana kira-kira OPD yang sedikit lemah. Beliau pasti akan ke sana dilakukan monet untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Seperti kemarin kami terbuka aja karena keterbukaan informasi. Kami sebenarnya mohon maaf Ibu dan Bapak KI, kami juga sebenarnya merasa kecewa kemarin waktu monet yang ada di Desa Mas. Mohon maaf sekali, mungkin masih banyak kekurangan yang ada di sana. Makanya terima kasih kembali kepada KI, istilahnya sudah turun langsung untuk memberikan monitoring dan pembinaan kepada teman-teman PBB kami yang lain. Demikian, Pak, terima kasih. Waktunya juga boleh. Jadi terkait keberlanjutan lokasi kami, Bapak, karena aplikasi itu kan biasanya untuk seluruh OPD kami yang mengerjakan. Ketika aplikasi itu jadi, kami serahkan ke OPD, itu pelatihan diberikan dari kami ke OPD, nanti untuk perawatannya dan penggunaannya itu sudah diserahkan semua ke mereka. Jadi ketika ada masalah baru ke kami. Jadi sampai saat ini sih seluruh aplikasi itu masih berjalan, karena memang itu betul-betul dibutuhkan seperti di rumah sakit, sistem antrean dan lain sebagainya itu masih berlanjut. Terima kasih Pak Kades, Ibu juga Bu Kabit. Jadi pertanyaan Pak Dewo ini terkait dengan keberlanjutannya bagaimana, ini memang kaitannya itu banyak sekali. Misalnya bagaimana digitalisasinya, pengembangan kapasitas SDM-nya, kemudian maintenance web dan sebagainya. Sedapat mungkin apa yang dipertanyakan oleh Pak Dewo tadi itu bisa ke depannya ditindaklanjuti. Bagaimana misalnya tentang pengembangan kapasitas, adanya pelatihan-pelatihan yang betul-betul terencana sekali, misalnya di dalam pelayanan informasi seperti apa, kehumasannya bagaimana, jurnalistiknya barangkali yang ada di tiap OPD mungkin perlu, bagaimana membuat berita, liputan dan sebagainya. Barangkali nanti di PPID Kabupaten Gianyar itu bisa membuat program-program seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengalokasikan biaya pendanaan itu sendiri terkait dengan pengembangan kapasitas maupun terkait dengan maintenance web, digitalisasinya tersebut. Apalagi seperti tahun lalu kan ada gangguan terhadap PDM itu terkait juga dengan hampir semua kabupaten pasti merasakan itu. Mungkin itu pertanyaannya Pak Dewo, bagus sekali karena itu akan merangsang Bapak Ibu di kabupaten untuk menindaklanjuti itu. Mungkin dari Ibu Chandra, waktunya masih momen. Terima kasih Pak Wayan, Pak Adis dan Bu Kabit serta jajaran Diskominfo Kabupaten Gianyar. Tadi sudah saya cermati apa yang disampaikan dan beberapa inovasinya. Yang saya perlu perdalam yaitu terkait dengan apakah Kabupaten Gianyar menyediakan aplikasi untuk pengaduan masyarakat terkait dengan layanan informasi. Bagaimana prosedurnya pengaduan tersebut dan proses penyelesaiannya. Saya kasih referensi di beberapa kabupaten kota ada pengaduan yang langsung terakses kepada pimpinan dan kepada OPD terkait. Nah, ini seperti apa di Kabupaten Gianyar dan bagaimana perlindungan terhadap informan tersebut. Jadi apakah itu dilindungi dan sebagainya. Satu hal lagi, Pak tadi menyampaikan bahwa akan membuat surat keputusan PPD Pemerintahan
Terima kasih Ibu. Untuk pengaduan khusus untuk pelayanan PPID itu berapa guys? Ada? Mungkin ada dijawab oleh Bu Fahmi. Tapi kalau untuk pengaduan secara menyeluruh Ibu, pengaduan pelayanan yang Depok Dagangnya, kita kan sebagai admin dari Span Lapor untuk yang tingkat nasional, kita yang keluar di Span Lapor di Kominfo yang mengelola Span Lapornya. Kemudian yang khusus yang ditanyakan mengenai aduan untuk PPJD, kita di aplikasi sudah semua ya? Ada untuk pengaduan. Untuk pengaduan itu secara umum itu kami ada lapor, SPM paten lapor, kemudian di aplikasi di web kami juga ada whistleblowing system yang mana Nika bisa diakses masyarakat dan itu langsung masuk ke pimpinan secara anonim. Jadi mereka bisa mengajukan apapun itu lewat whistleblowing system. Jadi di web kami sudah ada whistleblowing system. Mungkin itu lewat situ masyarakat bisa mengajukan apapun tentang pemerintahan Kabupaten Gianyar. Ini apa tidak ada filter, jadi tidak seluruhnya pengaduan itu langsung ke pimpinan. Jadi ada filter. Di sini harus jelas identitasnya. Itu mohon juga diperhatikan jangan sampai pimpinan itu pembebelan. Jadi ada filter di Kominfo, apakah ini layak untuk diteruskan, tetap diterima, tapi langsung diteruskan tidak lanjut. Saya kira itu dulu dari kami semuanya. Kami kembalikan ke Pak Oleh. Kalau yang Ibu maksud itu spam lapor itu ya, kan itu memang tidak ada filter yang langsung laporan dari masyarakat itu tidak perlu difilter kan? Itu iya. Iya, itu harus ditindaklanjuti. Kalau spam lapornya memang seperti itu. Khusus informasinya ini. Oke, dah. Bapak Ibu, jadi tadi asesor sudah menanyakan terkait dengan itu tadi. Mungkin yang perlu ditindaklanjuti beberapa. Oke. Satu hal lagi, ada nggak pernah mengukur tentang indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan informasi ini? Ada pernah berapa indeks kepuasan masyarakatnya itu? Karena kan dari sana kita akan tahu apakah pelayanan informasi di PPID Kabupaten Gianyar itu berjalan dengan baik atau tidak. Ada Pak, ada. Survei kepuasan masyarakat. Nah, survei kepuasan masyarakatnya. Ini Oh ya tadi itu ya. 8,6 kita dapat. Iya, sudah cukup bagus berarti ya. Itu artinya seluruh di OPD di Kabupaten Gianyar, tapi tidak termasuk desanya nih, karena belum, karena desa. Iya. Tetapi untuk KIP di desa ternyata masih perlu ditingkatkan. Mudah-mudahan Pak Ibu di Pemkab Gianyar bisa menindaklanjuti dalam pengembangan kapasitas mungkin seringlah berkoordinasi dengan pemerintah PPID pedesaan. Bapak Ibu mungkin itu sudah berjalan kurang lebih 30 menit. Satu hal lagi yang perlu kami tekankan, apa yang tadi telah ditanyakan oleh asesor secara tidak langsung itu adalah merupakan catatan khusus yang harus ditindaklanjuti. Karena terbuka informasi ini sesungguhnya tugas kita bersama. Jadi bukan tugas Kominfo saja, bukan tugas KI saja, tugas kita bersama. Untuk itu pertemuan ini saya tutup dengan sebuah pantun. Ada terasi di punggung mama, padahal sudah mandi tadi pagi. Keterbukaan informasi adalah tanggung jawab kita bersama. Maka itu mari kita selalu bersinergi. Itu sudah berjalan.